Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 2110191021. Nah, jadi di sini saya akan melakukan praktikum pengolahan citra untuk praktikum 5, yaitu tentang derajat keabuan. Nah, jadi di sini yang kita lakukan yaitu adalah brightness, contrast, inverse, auto level. Jadi di sini kita akan membuat sebuah praktikum yang akan menampilkan dan memperjelas maksud brightness apa, kontras apa, inverse apa, dan auto level apa. Jadi di sini saya lakukan penjelasan terlebih dahulu, yaitu brightness. Brightness yaitu adalah proses menambah terang atau gelapnya sebuah gambar derajat keabuan. Nah, jadi di sini maksudnya yaitu adalah menambah terang. Jadi ketika sebuah gambar yang gambarnya gelap, ketika kita tambahkan brightness-nya, maka akan terlihat lebih terang. Jadi fungsinya untuk menambah terang, atau sebaliknya, kita jika ada gambar yang terlalu terang, maka kita akan menambah gelapnya atau mengurangi brightness-nya, maka akan terlihat lebih gelap daripada gambar yang awal. Sehingga rumusnya seperti ini, XB sama dengan XG plus KB. Sekarang kontras. Kontras itu adalah proses menaik turunkan perbedaan nilai terang dan nilai gelap sebuah gambar. Menaikkan kontras berarti menambah perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar. Demikian juga sebaliknya, menurunkan kontras akan mengurangi perbedaan nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar. Jadi di sini yaitu kita menambahkan kontras antara perbandingan antara nilai minimum dan maksimumnya. Jadi ketika kita menambahkan nilai kontras pada suatu gambar, maka ada perbedaan nilai minimum dan maksimumnya itu akan sangat berbeda jauh selisihnya, karena semakin besar nilai kontras, maka semakin besar perbedaan nilai minimum dan maksimum dari gambar, sehingga akan terlihat jelas mana yang daerah yang terang dan daerah yang gelap. Begitupun sebaliknya, ketika kita menurunkan nilai kontras, maka kita akan mengurangi perbedaan nilai minimum dan maksimumnya, sehingga nanti antar gambar, maksud saya gambarnya, nilai pada gambarnya itu, maka akan perbedaannya akan sedikit, sehingga kita bisa melihatnya nanti sama gambarnya, karena nilai maksimum dan minimumnya itu perbedaannya sedikit. Untuk inverse adalah proses untuk membalik nilai derajat keabuan, di mana titik terang akan menjadi gelap dan titik gelap akan menjadi terang. Jadi yang maksud inverse itu adalah membuat yang terang menjadi gelap dan membuat yang gelap menjadi terang. Jadi intinya seperti itu, sehingga rumusnya seperti ini. Nilai maksimumnya itu 255 dikurangi derajat X keabuannya atau inverse-nya. Untuk auto level yaitu proses untuk membuat semua nilai derajat keabuan mulai dari 0 sampai 255 terisi. Pada gambar yang terlalu gelap biasanya nilai maksimum tidak mencapai 255, pada gambar yang terlalu terang biasanya nilai minimumnya tidak jadi 0. Dengan proses auto level ini, maka maksimumnya dibuat 55 dan nilai minimumnya dibuat 0, sehingga membuat gambar semakin jelas. Jadi maksudnya auto level yaitu membuat suatu gambar itu otomatis pada nilai maksimum dan minimumnya. Jadi ketika kita memelihara sebuah gambar gelap yang nilai minimumnya tidak mencapai 0, kita akan menaikkan nilai minimumnya pada titik 0, sehingga gambarnya itu tidak terlalu gelap. Ataupun sebaliknya, ketika kita menemukan gambar yang terlalu terang sehingga nilainya itu tidak tepat nilai maksimumnya, maka kita akan membuat otomatis nilai maksimumnya yaitu 255, sehingga gambarnya itu terlihat sedikit lebih. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ketika kita menemukan gambar yang terlalu terang yang sehingga nilai maksimumnya itu tidak mencapai 255, maka kita akan otomatis membuat nilainya itu 255. Jadi seperti ini ya rumusnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke praktikumnya saja.
Oke, kita buka Visual Studio Code kita. Maaf, maksud saya Visual Studio kita. Kita membuat tampilan form seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk pada Visual Studio-nya. Oke, kita membuat ini. Kita namakan image 5. Oh iya, maaf. Ternyata image 5 udah terisi. Kita namakan dengan nama yang lain. Oke. Proses setelah itu kita lanjut ke petunjuk selanjutnya. Jadi di sini kita membuat tampilan form dengan 5 button, 2 picture box, 2 label dan 2 box, text box. Oke, kita lihat lagi petunjuknya. Oke, 6 button, 2 picture box, 2 label dan 2 text box. Dan 1 open file dialog. Oke. Setelah kita buat dulu tampilannya seperti yang ada pada modul. Kita buat 6 button. Maaf, 6. Oke, kita setting dulu tampilannya seperti yang ada di gambar. Oke. Kita picture box terlebih dahulu. Setelah itu open file dialog. Oke, setelah itu kita buat tampilannya label dan text box. Oke, kita setting terlebih dahulu, kita desain agar terlihat lebih menarik dan mudah dibaca. Oke, kita setting pada button 1 dulu. Ini kita namakan load. Oke, pada button 2 kita namakan grayscale. Maaf, kita namakan label yang pertama itu brightness. Untuk label 2 kita namakan contrast. Oke.
Oke, ini kita namakan inverse pada button 6 kita namakan auto level. Oke. Untuk button 4 kita namakan kontras. Oke, kita seperti ini. Ya, mohon maaf kalau kurang rapi. Oke, jadi sudah kita tampilkan. Oke. Jadi setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kita membuat objek bitmap, pada form. Kita klik pada form, kita buat objek bitmap. Setelah itu kita untuk button load. Jadi seperti pada praktikum biasanya sebelumnya, yaitu kita untuk yang button load itu supaya kita mengambil sebuah gambar pada direktori kita. Kita kopikan saja seperti yang ada di modul. Oh, maaf. Salah. Oke, seperti itu. Coba kita save terlebih dahulu. Coba kita jalankan apakah bisa. Oh, ada yang error. Oke. Oh, kekurangan. Oke, maaf. Jalankan apakah kita bisa untuk button load-nya. Jadi kita harus cek satu-satu agar untuk praktikum selanjutnya kita bisa. Oke. Bisa ya, di sini bisa. Oke, sebelum itu kita kembali lagi ke desain. Kita ini state image. Ini kita ubah state image biar tampilannya lebih luas. Oke. Kita lanjut praktikum tahap selanjutnya. Ini untuk button grayscale. Jadi praktikum yang kemarin yang minggu lalu kan kita sudah melakukan praktikum grayscale, yaitu untuk mengubah sebuah gambar untuk berubah menjadi warna abu-abu. Jadi kita kopikan saja dan coba kita jalankan apakah terjadi error. Jadi setiap kita menjalankan, kita harus mencobanya satu-satu. Takut ada yang error. Oke, kita coba gambar. Oh, jadi bisa ya. Oke. Baik. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita ke tahap selanjutnya yaitu untuk brightness. Nah, jadi saya katakan untuk yang tadi brightness yaitu adalah untuk mengubah warna derajat keabuan sebuah gambar itu menjadi lebih terang atau menjadi lebih gelap. Oke, di sini untuk looping yang pertama itu mengecek
mengecek objek atau derajat keabuannya. Di sini juga get INA ini. Nah, ini rumusnya yang tadi ya. Jadi kita mengubahnya bergantung apa yang diinputkan. Jadi A ini adalah nilai angka yang diinputkan. Oke, setelah itu kita kopikan saja. Kita pada button brightness, kita taruh. Nah, di sini ada syarat if. Nah, ini untuk apa? Jadi if ini adalah gunanya yaitu untuk mengecek jika kondisinya nilainya itu kurang dari 0, maka kurang dari nilai minimumnya, maka itu akan untuk nilai minimumnya 0. Sehingga untuk derajat keabuannya jika melebihi nilai maksimumnya, kita set sebagai nilai maksimumnya. Oke, coba kita jalankan, takut ada yang error. Oke, kita coba sekarang. Kita grayscale. Oh, ya maaf. Saya belum inputkan suatu. Jadi di sini terjadi error karena kita belum menginputkan suatu. Jadi di sini saya akan Di sini saya akan set aja ketika kita tidak menginputkan, maka teksnya akan bernilai 0. Di sini saya akan kasih angka 0 untuk menghindari ketika kita kelupaan input. Oke. Coba kita jalankan kembali. Kita coba grayscale, kita brightness. Nah, di sini terlihat sama karena kita belum meningkatkan brightness-nya. Jadi di sini 0. Jadi kita hanya menambahkan 0. Nah, jadi kita sekarang meningkatkannya 10 brightness. Nah, maka terjadi sedikit perubahan ya. Terlihat tadi ada beberapa warna yang berubah, terlihat menjadi lebih terang. Sekarang kita coba menuju 50. Nah, sangat terlihat ya perbedaan kedua gambar tersebut. Untuk yang sebelah kanan akan terlihat lebih terang. Jadi di sini kita meningkatkan sebuah brightness-nya, maka itu akan lebih terang. Ataupun kita sebaliknya. Jika kita sebaliknya menurunkan nilai brightness-nya menjadi negatif 50, maka gambarnya akan terlihat gelap. Jadi seperti yang saya katakan, brightness yaitu meningkatkan nilai terang atau gelap sebuah gambar. Jadi ketika kita meningkatkan brightness-nya maka akan lebih terang, dan ketika kita menurunkan nilai brightness-nya maka akan terlihat jadi lebih gelap. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu pada kontras. Oke, kita kopikan aja terlebih dahulu. Pada button kontras yang telah saya sebutkan, kontras itu adalah meningkatkan atau menurunkan perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke, jadi di sini C-nya nilai kontras yang kita inputkan. Jadi di sini kita mengalihkannya dengan SG-nya atau nilai derajat keabuannya, sehingga nanti terjadi perbedaan antara nilai minimum dan maksimumnya. Sekarang kita coba jalankan apakah ada error. Oke, kita load lagi. Kita grayscale. Kita kontrasnya 0. Oke. Coba kita inputkan 1. Oke. Tidak terjadi apa-apa ya, soalnya ketika kita menginputkan 1, maka itu akan dikalikan 1, sehingga tidak. Kita coba inputkan 2. Oh, terjadi error. Oke. Kenapa terjadi error? Oke, jadi di sini tidak ada pengecekan kondisi ya. Jadi ketika nilainya melebihi
Jadi kan ketika ini kita membandingkannya dengan XG, XB-nya dibandingkan dengan XG. Sehingga suatu ketika jika XB-nya melebihi sebuah nilai maksimumnya, maka itu akan terjadi error. Nilai maksimum melebihi nilai maksimumnya atau melebihi nilai minimumnya. Oke. Sehingga kita perlu pengecekan kondisi seperti ini, if yang pada ini. Oke, kita taruh pada program ini. Kita coba jalankan apakah masih error. Oke, masih terjadi error. Oke, kita continue. Kita jalankan lagi. Apakah masih terjadi error? Oke, kita lanjutkan. Kita grayscale. Tadi kita coba input 2. Apakah masih error? Oke, ternyata di sini masih error. Oke, ini masih error. Kenapa? Coba kita ini pindah ke bawah. Sebelah sini. Coba kita jalankan kembali. Masih tetap error. Oke, semoga saja tidak error. Grayscale. Kita buat 2. Oh, oke. Jadi sekarang berubah ya. Jadi sekarang coba kita 5. Oh, jadi terlihat ya perbedaannya. Jadi ketika di kontras yang terang menjadi sangat terang dan yang gelap itu terlihat gelap. Oke, coba kita ngisinya 10. Oke, coba. Nah, jadi setelah semakin kita tingkatkan sebuah kontras, maka semakin terlihat perbedaan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, sehingga nanti ada suatu ketika kita melakukan kontras, maka itu semuanya putih sehingga karena nilai maksimumnya tersebut. Oke, sekarang kita coba untuk yang negatif. Nah, untuk yang negatif sendiri itu maka langsung itu hitam. Jadi kita kalau ke 0, nah itu juga nggak bisa. Kita ke 1. Nah, jadi maksudnya kontrasnya itu adalah itu, yaitu meningkatkan nilai selisih perbedaan antara nilai maksimum dan minimumnya. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya untuk yang inverse. Oke, kita kopikan terlebih dahulu. Jadi inverse itu ya menginversekan derajat keabuannya, yang jadi hitam menjadi putih dan yang putih jadi hitam. Jadi di sini kenapa nilainya 255 min G? Itu karena kita menukar nilai maksimumnya dikurangin nilai derajat keabuannya. Kita jalankan. Apakah bisa? Takutnya terjadi error kembali seperti yang tadi. Oke, kita coba. Kita grayscale. Coba kita inverse. Nah, terlihat ya. Jadi di sini yang terang itu menjadi gelap. Ya. Jadi di sini sehingga di sini kan terlihat untuk yang gelap di daerah sini, di sini itu jadi terang. Jadi fungsinya inverse itu adalah menginverskan atau memutar atau membalikkan warnanya. Yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Oke, kalau gitu kita coba warna yang lain mungkin. Coba grayscale. Oke. Coba kita inverse.
Oke, nah terlihat kan, jadi di sini yang putih di sini jadi gelap, yang gelap di sini jadi putih, jadi terang. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu auto level. Nah, ini auto level cukup banyak ya codingannya. Oh maaf, ini maksudnya auto level ya, pada button 6 ini auto level bukan inverse. Jadi maksudnya auto level yaitu adalah apa, men-set atau mengotomatiskan set nilainya itu 0 untuk minimumnya dan maksimumnya itu 255. Oke, kita copy. Jadi auto level yaitu ketika ada sebuah gambar yang warnanya itu tidak, nilai maksimumnya itu tidak 0, maka kita maaf, maksud saya nilai minimumnya dan maksimumnya itu tidak 0 dan 255, maka akan diset sendiri menjadi 255 dan 0. Oke, kita jalankan. Oke, coba kita lakukan percobaan. Kita grayscale, kita auto level. Nah, di sini sama ya, tidak terjadi perbedaan. Jadi kenapa tidak terjadi perbedaan? Karena mungkin pada gambar grayscale ini nilai minimumnya itu udah 0 dan nilai maksimumnya itu udah 255. Sehingga ketika kita auto level itu tidak terjadi perubahan karena auto levelnya itu adalah mengubah warna atau nilai maksimum dan minimumnya itu mencapai nilai maksimum dan minimum yang tepat, yaitu 0 dan 255. Nah, jadi ketika sebuah gambar tidak terjadi perubahan itu karena nilainya udah tepat, yaitu pada 0 dan 255. Oke, coba kita gambar yang lain. Mungkin ada gambar yang lain yang berbeda. Kita grayscale terlebih dahulu. Kita auto level. Nah, di sini sama ya. Jadi tidak terjadi perubahan tetap karena nilai maksimum dan minimumnya itu udah tepat. Kita maaf, saya grayscale. Tetap sama ya. Jadi kemungkinan semua gambar itu juga sama karena tidak terjadi perubahan gitu. Nah, tadi ada perubahan ya. Tadi yang berwarna itu ketika kita auto level. Oke, coba kita ulang kembali. Nah, ini kan yang berwarna ketika kita auto level itu jadinya seperti itu. Jadi ini adalah titik nilai maksimumnya dari gambar ini. Ketika kita grayscale dan kita auto level, itu tidak ada perubahan karena sudah tepat nilai maksimumnya dan minimumnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah tampilan gambarnya ya, yang ada pada modul. Hampir sama mungkin, cuman bedanya di auto level yang kita tidak menemukan adanya perbedaan. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini apa perbedaan brightness dan kontras? Jadi kalau dari praktikum ini yang saya dapatkan, brightness itu yaitu adalah melakukan maksud saya melakukan penerangan atau meningkatkan nilai terang atau gelapnya. Jadi semakin tinggi nilai brightness yang diberikan, maka semakin terang juga. Atau sebaliknya, semakin kurang nilai brightness yang diberikan, itu maka semakin gelap satu gambar. Nah, sedangkan kontras sendiri itu adalah mainnya itu di perbedaan atau selisih. Sehingga kita meningkatkan suatu kontras, itu tidak semua gambar akan terlihat terang. Tapi ada selisih, maksud saya itu ada selisih antara gambar yang hitam dan gambar yang terang. Sehingga ketika kita meningkatkan suatu kontras, yang terang itu akan terlihat semakin terang dan yang gelap itu akan terlihat semakin gelap.
Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, terus kita nomor 3, lanjut nomor 3, yaitu jika brightness diganti SG plus 55. Oke, kita coba brightness itu button 3. Oh, jadi di sini yang inputan A itu kita ubah 255. Oke, coba kita jalankan apa yang terjadi. Kita load, kita grayscale, kita coba 20. Kita brightness. Oh, putih. Ternyata putih. Coba kita turunkan 10. Oh, tetap putih. Coba kita turunkan 0. Oh, tetap ya. Oh, jadi kenapa di sini kita tetap warna putih? Karena di sini terlihat pada programnya yaitu SG plus 255. 255 itu nilai-nilai maksimum dari suatu nilai keabuan. Jadi nilai maksimumnya ditambah SG itu akan menjadi nilai maksimum kan? Karena ada syarat ini, if XB lebih dari 255 maka XB-nya nilai maksimum. Jadi berapapun yang kita inputkan itu akan tetap 255. Jadi sehingga 255 itu adalah nilai maksimum yaitu warna putih. Sehingga di sini warnanya putih apapun yang kita inputkan di sini. Oke. Juga ini karena di sini juga kita nggak peduli terhadap inputan. Jadi ini A di sini tidak dipakai. Sehingga apapun yang kita inputkan itu tidak ada perubahan terhadap si gambar karena gambarnya akan tetap 255. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bila rumus untuk inverse diganti untuk XB 128 min XG, apa yang terjadi? Oke, untuk inverse XB inverse. Oh, oke, 255-nya diubah jadi setengahnya ya. Jadi 28. Terus 28. Oke, apa yang terjadi? Kita coba jalankan. Apakah putih terlihat putih seperti tadi atau gimana? Kita coba terlebih dahulu. Kita grayscale, kita inverse. Oh, di sini ada exception lagi. Karena ketika kita XB-nya kurang dari syaratnya yang tadi, berarti kita harus pakai syarat yang tadi lagi. Kenapa? Karena yang di sini adalah gunanya untuk mengecek pengkondisian nilainya. Jika nilainya melebihi sebuah nilai maksimum atau minimum, maka akan salah. Jadi maksud saya akan beda. Oke, coba kita konten apa masih, oh ternyata masih salah ya. Oke. Oke, kenapa terjadi error? Oke. Tadi sudah saya kasih kondisi untuk mengecekkan, coba kita jalankan. Oke. Kita grayscale, kita inverse. Oh, ternyata bisa ya. Oh, perbedaannya sama yang inverse tadi apa ya? Oke, coba saya ubah seperti semula terlebih dahulu di 255. Dan nanti saya akan bandingkan dengan yang terbaru dengan 128. Oke, kita grayscale, kita inverse. Oke, kita maaf. Kita screenshot terlebih dahulu agar nanti kita tahu perbedaannya dan membandingkannya. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita tinggal ubah yang tadi.
Jadi mohon maaf kalau terlalu lama. Ini yaitu untuk membandingkan perbedaannya. Oke, kita jalankan. Kita load. Kita grayscale, kita inverse. Oke, di sini kita dapat dua gambar ya. Oke, perbedaannya apa? Nah, di sini yaitu perbedaannya itu terletak pada warnanya ya. Jadi, setelah kita lihat, untuk yang warna ini, yang awal, untuk warna ini, yaitu yang seperti semula, yang 255, itu warnanya itu merata. Jadi, maksud saya itu warnanya ketika yang terang diubah menjadi terang. Maksud yang terang diubah menjadi gelap, dan gelap menjadi terang itu nilainya sama. Jadi seperti memang kebalikannya. Nah, sedangkan ini itu tidak seperti kebalikannya. Itu emang mengubah warna. Di sini yang hitam, di sini jadi yang gelap menjadi terang. Yang sedangkan ini yang terang menjadi gelap. Tetapi di sini itu mengubahnya tidak 100% atau tidak 180 derajat, atau mengubahnya itu tidak 180 derajat, atau itu hanya mengubah setengah saja. Jadi warnanya itu tidak seperti ketika misal warnanya hitam, di sini terang, tapi terangnya itu tidak kebalikannya dari warna hitamnya. Jadi misal warna hitamnya 50, di sini itu hanya setengahnya aja warna terangnya. Jadi bukan warna terang 50. Jadi bisa saya bilang itu yang negatif 128 itu hanya setengahnya saja warna yang diinverskan. Sedangkan yang ini itu seluruhnya diinverskan sehingga warnanya itu rata. Oke, jadi itu maksud pertanyaan ini, yaitu 128 min XG, yaitu warna yang diinverskan itu tidak merata atau tidak keseluruhannya. Hanya cuman warna sebagiannya aja yang diinverskan. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Jadi nomor 5 itu manfaat dari auto level. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi pada modul di awal, auto level itu yaitu berfungsi untuk mengautokan atau mengotomatiskan sebuah gambar yang warnanya kurang gelap menjadi maksud saya nilai minimumnya yang tidak pada tepatnya. Jadi nilai minimum satu gambar itu pada 0 dan nilai maksimumnya itu 255. Nah, ketika ada suatu gambar yang nilai minimumnya tidak 0, maka ketika kita mencet auto level ini, ketika melakukan auto level, maka minimumnya itu akan jadi 0. Begitupun juga dengan nilai maksimumnya. Ketika nilai maksimumnya tidak mencapai 255, maka ketika kita auto level, maka maksimumnya menjadi 255, sehingga gambarnya itu bisa semakin jelas. Yang gelapnya itu tidak terlalu gelap, dan yang terang tidak terlalu terang gitu. Jadi itu manfaatnya auto level. Tapi pada percobaan tadi yang saya coba, semua gambar yang saya miliki itu nilainya maksimum dan minimumnya itu pas, sehingga kita melakukan auto level itu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi perubahan. Jadi itu adalah manfaat dari auto level untuk guna memperjelas suatu gambar yang kurang jelas. Maksud saya tidak pada tepatnya, seperti itu. Oke, kita selesai untuk praktikum kali ini, yang praktikum 5 tentang derajat keabuan, manipulasi derajat keabuan. Oke, sekian, mohon maaf dari saya ketika masih banyak salah kata dan dalam penjelasannya masih terbata-bata dan kurang. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, dan akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.